Ini kayak gini, pemirsa. Ya, cengkrik. Ini di pasar ini murah. Di pasar ini katakanlah hanya 10.000, di marketplace pun banyak seperti ini. Tapi kalau dibilang ada kekuatan gaib, ada unsur energi, ada. Iya, karena dari praktisi sudah memasukkan sebuah energi ya. Iya, jadi kalau bilang itu apus-apus enggak, karena kembali lagi setiap gerakan kita ini mempunyai suatu unsur energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di balik teknologi yang sudah maju dan berkembang pesat, kepercayaan dan tradisi tentang jimat masih sangat dipercaya oleh masyarakat. Selamat datang di channel Java Kembang. Sebelum kita membahas tentang jimat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya, asal-usul jimat itu dari mana? Asal-usul jimat itu dari manusia. Enggak, itu bercanda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jimat itu kita sebelumnya tidak membahas tentang nanti nyerempet-nyerempet tentang agama ya, karena kalau nanti bermuara ke agama nanti pemahaman pengetahuan kita akhirnya seperti sudah tershutdown, jadi tidak ada sesuatu yang bisa diterangkan lagi kan, seperti itu bisa dibuka di channel-channel lain tentang hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita tarik jimat itu azimat kan, itu istilahnya kalau bahasanya Arab azimat. Nah, kalau bahasa di luar sana lebih trennya itu amulet kan, kayak itu. Kita tarik dulu ini, kenapa jimat itu seperti sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan dalam diri, perlindungan dalam perlindungan untuk keberuntungan, perlindungan untuk sesuatu yang istilahnya kalau bahasanya itu seperti pagar diri, pagar keberuntungan, macam-macam itu nanti kategorinya macam-macam. Cuma kan poin utamanya tetap itu jimat. Tapi kenapa jimat itu tren sampai sekarang, itu dimulai dari apa? Itu kan harus kita tarik sejarahnya. Jadi di era dunia yang sebelum ada kepercayaan tentang keyakinan tentang Tuhan, para manusia sedang mencari Tuhan itu tadi. Ya. Kepercayaan animisme, dinamisme, istilahnya kan seperti itu. Di situ kan dibutuhkan alat, sarana dan prasarana yang berhubungan dengan alat, entah itu berbentuk logam, entah itu berbentuk kayu, entah itu berbentuk apapun bentuknya, itu sebagai bentuk dari alat untuk bagian untuk perlindungan diri pada zaman itu, seperti itu. Terus ini bukan hanya di Indonesia dan di bahasanya di Arab loh, ini kita kan berbicara tentang jimat itu dalam universal kan. Iya, asal usulnya, asal usul kan. Jadi dahulu kala itu wabah penyakit, ya. Terus cuaca, iklim, bencana alam, bahkan peperangan, yang dimana itu sesuatu itu untuk meyakinkan atau memantapkan diri dibutuhkan suatu alat yang dinamakan jimat. Jimat itu istilahnya kayak dulu, contoh ini wabah penyakit, ketika dunia medis tidak menemukan atau belum mempunyai pengetahuan tentang ilmu penemuan suatu penyakit atau kolera atau TBC zaman dahulu kan, seperti itu. Mereka kan berpegangan terhadap yang namanya suatu barang, yang dimana benda-benda kecil itu sebagai semoga aku dan keluargaku
dijauhi dari wabah penyakit karena tetanggaku atau orang lingkunganku banyak yang meninggal atau banyak yang sudah mati kan seperti itu. Ataupun ketika zaman perang seperti itu, entah ditangkap atau istilahnya dalam perlindungan di suatu tempat, dia membutuhkan yang namanya kayak rasa ingin kepercayaan diri. Akhirnya dia memegang atau membuat suatu barang itu tadi berbentuk logam, berbentuk mungkin kalau di Indonesia zaman dahulu berbentuk cundrik atau berbentuk keris kecil itu tadi untuk dijadikan pegangan anak-anaknya, keluarganya, ini pegang. Agar apa? Seolah-olah kayak mereka merasa yakin barang tersebut bisa melindungi dia. Kayak tolak bala gitu ya. Jadi dan sekarang pun di dunia universal, saya bilang nggak cuma di Indonesia, jimat ini sesuatu yang mungkin tren sampai akhir zaman, orang dimulai dari zaman Tuhan belum dikenal kok, kan seperti itu. Benar. Itu sudah ada, Tuhan belum dikenal. Berarti jawabannya mau kita berbentuk apapun sampai mungkin tutup dunia pun jimat ini masih ada ya. Iya. Terus penggunaan jimat itu untuk selain untuk ya istilahnya tolak bala atau perlindungan, untuk apa lagi ya? Gini, ini yang ayah pahami ya tentang sesuatu yang berhubungan dengan jimat itu tadi. Entah itu tolak bala, entah itu tentang berhubungan dengan kalau istilahnya ingin mendekati seseorang, ingin mendekati lawan jenis, kan itu banyak tuh jimat-jimat itu sekarang. Iya. Tapi sebelum kita masuk ke situ kan fase setelah pengetahuan animisme dinamisme ini tadi, masuklah ini ke era ke Indonesia, yang dimana jimat itu berupa barang-barang yang kalau kita pahami di era dulu itu barang-barang yang dalam bentuk pusaka kecil, kalung, ataupun benda-benda bertuah seperti akik kan seperti itu. Itu sampai sekarang. Kenapa jimat ini seperti seolah-olah diyakini mempunyai energi? Jawaban saya memang jimat ini mempunyai energi. Memang pada dasarnya. Iya. Terus kalau memang itu kan benda-benda yang taruh kata mempunyai energi, siapa yang memasukkan energi ke benda-benda tersebut? Tetua-tetua atau orang tua di zaman dahulu yang itu turun-temurun. Ini bukan konteksnya tentang hanya ahli spiritual ya, yang memasukkan energi tersebut, tapi kita tarik dulu ke belakang dari cerita di awal. Orang tua kita, katakanlah kita hidup di dalam penjajahan, katakanlah seperti itu. Ini pegang, ini pegang, ini pegang. Ini simbol bahwasanya nanti kalau kamu teringat ayah, kamu bacain doa ini. Akhirnya ini keluarga ini katakanlah bercerai-berai. Ya. Beberapa puluh tahun kemudian ini sebagai simbolis untuk pertemuan jimat ini. Sebenarnya awal dasarnya seperti itu. Asal muasal dari jimat ya. Macam-macam tergantung letak geografis dan kalau bahasa saya tuh universalnya tuh letak geografis dan situasi pada saat itu. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan wabah, bingung kesehatan, nggak usah jauh-jauh ya Han. Ketika zaman kita COVID, ilmu kedokteran itu seakan-akan belum mendapatkan vaksin. Baru aja loh ini, 2021, 22 ya. Sampai lari ke, maaf kata, herbal dijadikan apa? Dijadikan seolah-olah kayak penangkal COVID-nya, sampai istilahnya ada benda kan seperti itu untuk menutup itu. Ini kan juga jimat sebenarnya. Kalau ini dibawa terus itu tanpa
anu bahasanya apa? Tentang berhubungan dengan klaim kesehatan, masker pun akan suatu saat di era entah kapan, kalau itu dihubung-hubungkan akan menjadi jimat. Ya, perlindungan Jimat gitu ya. tolak bala, kan seperti itu. Ya benar. Tapi sesungguhnya kebanyakan untuk saat ini selain untuk perlindungan, jimat itu digunakan apa ya? Untuk kita berbicara sekarang ya pemirsa, Ya. yang beredar di masyarakat, khususnya di Jawa ataupun di Indonesia, jimat itu sekarang lebih ke arah eksploitasi jimat itu lebih ke arah jimat itu zaman sekarang itu saya kategorikan menjadi dua kategori, jimat badan sama jimat rohani, jimat batin kan seperti itu. Jimat badan ini sesuatu yang berhubungan dengan kalau megang suatu benda nanti dipukul berkelahi kuat, Ya. nggak sakit, diculirit nggak apa-apa, kan kayak gitu pemirsa. Berarti kekebalan ya. Kekebalan, hubungannya kekebalan. Ini persentasinya ada tapi tidak banyak. Ya. Yang banyak itu berlaku itu sekarang tuh jimat-jimat yang berhubungan dengan batiniah. Aku suka siapa, aku ingin mendapatkan siapa, aku ingin dipandang, aku ingin atasan agar sayang aku, agar aku suka sama wanita si A atau pria si B, kan seperti itu. Iya. Bisa terkait itu, persentase itu lebih banyak di era Lebih banyak. sekarang. Jadi mereka macam-macam, ada wujudnya berupa raja, tulisan Arab, tulisan Jawa, aksara Jawa, ada yang berupa katakanlah seperti gembolan, entah itu nanti gembolan yang seperti dompet-dompetan. Iya, yang kecil gitu ya. Jadi saya kan udah bawa contoh nih istilahnya. Ini kayak gini pemirsa. Ini di pasar ini murah. Di pasar ini katakanlah hanya 10.000, di marketplace pun banyak seperti ini. Tapi ketika seseorang klien datang terus minta sesuatu yang berhubungan dengan goiban ya seperti itu, agar tadi Mbah aku pengen si A suka aku, energi ini bisa dimasukkan dengan hubungannya dengan kemarin kodam. Oh, apa bedanya jadi kodam dengan jimat? Karena ini kan barang keberuntungan ya, yang menyertai kita, dalam arti si pemiliknya. Jadi ketika ini dimasukkan suatu energi, kan ini barang ini barang, anggap aja barang netral. Barang netral kita ritualkan, kita masukkan energi. Ini kan mempunyai unsur energi. Lah, polemik yang terjadi, barang ini menjadi buruk di mata orang awam. Iya. Karena identik dengan sesuatu yang berhubungan dengan klinik. Ketika dibawa sama kliennya, klien ini merasa apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai dengan bantuan ini. Lah, bantuan inilah yang istilahnya dijadikan salah dalam ajaran, kan seperti itu. Padahal isi yang ada di dalam ini pasti ada yang ngeracik. Oh iya, pasti. Kan kayak gitu. Macam-macam itu, ada yang nanti pakai raja, itu kan jadi kayak mana ini kayak gini, papak kayak gini nih bahasanya, ada raja. Ini dimasukkan di air, dimandikan, tulisannya Arab, orang klien siapa yang bisa baca, kan seperti itu. Mungkin dia bisa baca, tapi karena dia berkebutuhan ingin hajatnya, dia datang dengan orang yang tadi praktisi ya bilang. Hal seperti ini bisa disalahgunakan
Ini nanti dimandikan ya, atau dirapkan nanti seperti itu. Kalau dibilang ada kekuatan gaib, ada unsur energi, ada. Iya, karena dari praktisi sudah memasukkan sebuah energi ya. Iya, jadi kalau bilang itu apus-apus enggak, karena kembali lagi setiap gerakan kita ini mempunyai suatu unsur energi. Ketika kita memahami suatu rumus unsur energi tersebut dan kita olah, kita jadikan di dalam itu pembentukan seperti tulisan. Tulisan itu nanti diritualkan, disitulah energi itu muncul. Dan sesuai dengan keinginan. Iya, jadi tidak menyalahkan yang membutuhkan atau yang memberikan, tapi di sini kan lebih ke arah kita menerangkan jimat itu ada apa tidak. Ya. Ada. Ayah jawab, jimat itu ada. Ada polemik, jimat itu tidak berguna. Kalau itu tidak berguna, kenapa diperangi? Berarti kan ada gunanya. Ada gunanya, ada kemanfaatannya. Mungkin kegunaannya itu berguna untuk orang yang membutuhkan, tapi merugikan sama orang lain yang kena pengaruh jimat tersebut. Kan seperti itu sebenarnya, secara logika kita berpikirnya kan kayak gitu. Kan kalau jimat itu kan memang benar ya, tergantung pemakainya, tergantung end usernya mau keinginan, sesuai dengan keinginan, dan kita juga nggak bisa kan memaksa oh ini nggak bagus itu bagus, karena kembali lagi kan balik ke setiap manusianya dalam penggunaan jimat. Terus penggunaan jimat selain untuk tadi tolak bala, terus perlindungan ya, sama ya, perlindungan sama tolak bala, ataupun keinginan istilahnya ingin menyukai ini disukai atasan, yang lainnya ada nggak lagi ya fungsi dari jimat? Karena kita yang umumnya di Indonesia ini kan hanya dua itu, badania dan rohania. Badania yang berhubungan dengan sesuatu dengan kekuatan tubuh. Rohania itu sesuatu yang berhubungan dengan keinginan dalam hati kita. Keinginan dalam hati kita yaitu tadi agar disukai, agar seperti ini, agar seperti ini. Ada juga jimat itu untuk katakanlah orang yang sudah meninggal, dikasih raja, dikasih apa, dititipin jimat agar besok di alam sana dia selamat. Itu sah-sah saja. Iya, benar. Yang menjadi tidak sah karena ketika kita mempunyai keyakinan, berarti kita mengikuti cara keyakinan apa yang menjadi keyakinan kita, kan kayak gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang inti dari pembicaraan ini kan, jimat itu mempunyai kandungan energi atau tidak? Ada. Kalaupun ada orang yang bilang jimat tidak berguna atau seperti ini, yang membuatnya tidak bisa. Sebenarnya. Akhirnya tidak bisa dibuktikan, akhirnya dicap tidak bisa. Tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Tapi kalau istilahnya bahasanya ya, ketika praktisinya benar-benar mengolahnya dengan baik, itu menjadi sesuatu yang ya itu tadi menjadi suatu larangan agama karena mempunyai unsur yang kuat loh ini Han. Iya. Unsur yang dimana katakanlah suatu benda ini ada batunya. Batu ini unsurnya lebih banyak, kan harus tahu dulu batu ini jenisnya apa, elemen yang terkandung di dalamnya apa, unsur lebih banyak ke unsur udara, unsur angin, unsur api, kan seperti itu. Ketika kita pegang atau kita rasakan seperti ini, rasa energi pantulannya seperti apa, berarti ketika kita masukkan suatu energi, katakanlah energi lewat doa, kan bahasanya seperti itu, lewat mantra, lewat tambahin energi alam semesta yang ada di dunia ini, kita masukkan ini,
Ini kan menjadi fungsi jimat. Ya, benar. Jadi alam yang ada di dunia ini memiliki banyak energi. Ketika orang melogikakan menangkap energi itu menjadi sumber daya penciptaan, baik dari hasil tambang, hasil itu energi. Angin pun energi, tanah pun energi. Semuanya. Ketika para pelaku praktisi seperti Ayah Giri melihat itu, mempelajari benar caranya seperti apa, ngolahnya seperti apa, harus memahami tipe karakter barang yang mau kita masukkan, nggak asal barang yang kita masukkan terus kita cocokkan dengan klien kita. Katakanlah dia wanita, tanggal lahirnya apa, elemennya apa, padukan, masukkan suatu unsur energi, ya macam-macam. Ini kan dapur rahasia pembuatnya. Iya. Nah, disitulah pertentangannya di situ kan, kayak gitu. Kurang lebih kayak ini kan kita membedah kan, dalam Iya. arti jimat itu benar atau tidak, ada atau tidak. Iya. Kalau kita balikkan tadi ke agama, tadi saya bilang dari awal sudah selesai ini percakapan tentang pembahasan jimat, pengupas ya. itu. Gitu. Berarti kan kegunaan dan fungsinya tergantung manusianya. Tergantung manusianya, apapun itu. Iya, benar. Jadi mau apa ya, badania. Dulu di zaman dulu butuh yang namanya pegangan-pegangan seperti tadi, seperti cuntrik seperti ini. Ini kasih satu, kasih satu, kasih satu, kasih satu. Anak ada banyak. Iya. Untuk penanda. Akhirnya ini lepas perang, yang satu ikut perang, pindah ke sana ataupun ikut ikut kerajaan si A si B. Penandanya ini kadang ditaruh di kalung sebagai jimat keberuntungan agar kelak bertemu dengan saudaranya. Iya. Kan gitu di era dulu. Di era dulu. Nah, Di era dulu mungkin penggunaan jimat dengan baik dan benar. jauh kayak kita lah 2022 cara menghadapi COVID, di mana dunia medis itu udah hampir angkat tangan. Iya. Belum menemukan Banyak vaksin. kok orang yang percaya jimat. Iya. Kan seperti itu. Nah, macam-macam itu, salesnya macam-macam kan. Ya, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi mensikapi suatu energi itu, kalau kita larikan dalam unsur keyakinan kita beragama, ya selesai. Iya, benar. Karena tadi Ayah bilang, kalau Ayah ini masuk ke dalam unsur agama, nanti pembahasan kita tidak bisa rinci. Tapi di sini kan kita mengedukasi. Jimat itu ada apa tidak? Ada. Energinya ada nggak? Ada. Dari mana? Bisa dari alam semesta, bisa dari gabungan kodam, bisa dari campuran energi kekuatan yang membuatnya. Jadilah itu jimat. Iya, benar. Jadi kan kita tadi membahas tentang asal-usul jimat, terus kegunaan dan fungsi, agar teman-teman juga tahu sebenarnya jimat itu apa dan fungsinya sebagai apa. Gitu ya. Iya gitu. Ada tambahan ya? Tambahannya berarti gini, sesuatu itu yang di luar di luar pemahaman manusia, pasti pas ketika itu tidak hilang-hilang dari zaman abad awal mulai tahu sampai sekarang dilarang, itu berarti di dalamnya emang ada misteri kandungan energi yang tidak terpecahkan. Iya, dan masih dicari sampai sekarang. Gitu. Kan gitu. Iya, benar. Dari abad apa aja, coba pemirsa pelajari lagi asal usul jimat. Kenapa universal ya? Kita Yes. berbicara universal. Kenapa seluruh isi dunia manusia yang ada di dunia ini, ketika dibilang kamu percaya jimat, kamu percaya amulet, mereka mengatakan kamu tahu dari zaman apa? Mungkin mereka tidak mempelajarinya. Iya, enggak. Gitu. Berarti tarik ke depan, saya bilang Ayah sampai tua pun ada generasi penerusnya. Yang namanya barang seperti itu ada, karena ini ada misterinya. Iya. Yang tidak terpecahkan. Karena nggak bisa dilogikakan itu. Jadi masih Otak ada. manusia kan terbatas. Iya, benar.
Gitu. Oke, Ya. terima kasih telah menyaksikan tentang jimat. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Terima kasih telah melihat channel Java Kembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.